Kami dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama adalah Ilham Aryabina, kemudian saya sendiri adalah Naifi Istian. Kami akan mempresentasikan yaitu mengenai Kongres PGRI ke-17, 18, dan 19. Yang pertama adalah Kongres PGRI ke-17. Kongres PGRI ke-17 dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 3 sampai 8 Juli tahun 1994. Pada rapat PGRI ke-17 ini menyusun pengurus besar PGRI masa jabatan 1994 sampai 1998. Berdasarkan Kongres PGRI ke-17, susunan pengurus PGRI pada tahun 1994 sampai 1998 adalah yang pertama Ketua Umum, yaitu Basyumi Surya Miharja, kemudian ketuanya ada 6. Yang pertama Dr. Andes I Gusti Agung Gede Oka, kemudian Dr. Anwar Jasin, Dr. Amian S. Barnaen, HR Taman Sastrio Dokromo, kemudian Taruna SH, serta Profesor Dr. Marsetio Dani Saputro. Untuk Sekretaris Jenderal adalah Dr. Andes WDF Rin. Kemudian Wakil Sekretaris Jenderal adalah Dr. Andes M. Rusli Yunus, kemudian Dr. Andes Haji Sigit Purnomo, Dr. Andes Haji Sulaiman SB Ismoyo. Kemudian bendaharanya adalah Dr. Andes HKA Mulyonto dan Wakil Bendahara Dr. Andes Ujat S. Suwarno serta Nyonya Marta Mijaidi. Berdasarkan hasil Kongres PGRI ke-17 menghasilkan yang pertama, Dewan Pembina itu diganti menjadi Dewan Penasehat. Kemudian terbentuknya tim penulis buku sejarah PGRI, serta dengan kecerdasan organisasi PB-PGRI mampu mempertahankan eksistensi PGRI selama 30 tahun lebih pemerintahan Orde Baru. Hal-hal yang mendukung pembangunan pendidikan nasional menurut Kongres PGRI ke-17 adalah yang pertama, adanya Dewan Penasehat yang bertugas memberikan nasihat, pertimbangan, serta saran kepada badan pimpinan organisasi, baik diminta maupun tidak, dan menjadikan PGRI itu sebagai organisasi yang lebih baik dalam pendidikan nasional. Yang kedua adalah terbentuknya tim penulis buku sejarah PGRI yang dimana itu ditujukan agar adanya sejarah itu tertulis dan menjadi evaluasi agar PGRI itu menjadi organisasi yang lebih baik dalam rangka mengembangkan atau mendukung pendidikan nasional. Kemudian yang kedua adalah Kongres PGRI ke-18. Kongres ke-18 ini dilaksanakan di Lembang, Bandung pada tanggal 25 sampai 28 November pada tahun 1998. Kehidupan guru pada masa ini adalah sangat terpuruk. Jadi berbagai upaya PGRI itu untuk mendongkrak pemerintah agar menggelorakan sanubari seluruh guru seiring-iring menguat reformasi kebebasan untuk bersuara. Berdasarkan Kongres PGRI ke-18 ini, memiliki susunan pengurus besar, yaitu yang memiliki masa jabatan pada tahun 1998 sampai 2003, yang dimana ketua umumnya adalah Profesor Dr. Haji Muhammad Surya, kemudian ketuanya adalah Dr. Andes Haji Alwi Nurdin, kemudian Dr. Andes Rindo Rindo, kemudian Dr. Andes Soekarno, Profesor Dr. Amran Halim, Kosrin Wardojo, SIPSH, dan Dr. M. Ali, SHDIP. Sekretaris Jenderalnya adalah Dr. Andes Sulaiman, kemudian Wakil Sekretaris Jenderalnya adalah Dr. Andes M. Rusli Yunus, Dr. Andes H. Hudaya. Kemudian untuk bendahara dan wakil bendahara adalah Dr. Andes H. Syafruddin dan Nyonya Haji Jaju. Hasil Kongres PGRI ke-18 adalah yang pertama, kehidupan organisasi itu lebih demokratis dan dinamis. Pengurus besar itu ditugaskan untuk memperjuangkan UU Guru dan anggaran pendidikan sebesar 20%. Kemudian PGRI itu kembali ke jati diri PGRI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ilham Arya. Hal-hal
Hal-hal yang mendukung pembangunan pendidikan nasional. Pengurus besar ditugaskan memperjuangkan UU guru dan anggota 20% ini bertujuan agar terciptanya kesejahteraan para guru yang merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan pendidikan nasional. Kongres PGRI ke-19. Kongres PGRI ke-19 ini diselenggarakan pada tanggal 8 sampai 13 Juli 2003 di Hotel Putra Jasa Semarang. Pada kongres ini dipilih 20 orang untuk duduk dalam pengurus besar PGRI pada periode 19 pada tahun 2003 sampai 2008. Berikut susunan pengurus besar PGRI 2003 sampai 2008 berdasarkan Kongres PGRI ke-17. Yaitu ada Ketua Umum Profesor Dr. Haji Muhammad Surya B. Ketua yang pertama WDF Rindo, yang kedua Rusdi Yunus, yang ketiga Ana Suhaina, yang keempat Alwi Nurdin. Sekretaris Jenderal itu Dr. Andes Haji Sumardi Tahir, yang kedua Kusrin Wardoyo. Berikut adalah hasil Kongres PGRI ke-19. 1. PGRI meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta aparat keamanan untuk memberikan jaminan keamanan kepada guru dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, penegasan kembali PGRI sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan. Yang ketiga, PGRI mendesak pemerintah menindaklanjuti undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Yang keempat, mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Di luar gaji tenaga pendidikan dan pendidikan kedinasan paling lambat tahun 2005. Yang kelima, pengakuan guru sebagai profesi oleh Presiden tanggal 2 Desember 2004. Yang keenam, diadakan UU Guru dan Dosen. Hal-hal yang mendukung pembangunan pendidikan nasional. Pada Kongres PGRI ke-19 ini, terdapat banyak hasil kongres yang mendukung pembangunan pendidikan nasional seperti tuntutan dana oleh PGRI pemerintah pusat untuk mendukung sarana sekolah. Kemudian adanya tuntutan terhadap pengadaan UU Sistem Pendidikan Nasional dengan jaminan institusional bagi terselenggaranya pendidikan nasional dalam bentuk antara lain peningkatan akses bagi masyarakat untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi dengan biaya yang relatif murah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.